Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Triwijayanti dari kelas Psikologi Islam E, nomor absen 12, NIM 933417020. Di sini saya akan mempresentasikan matkul tafsir psikologi tentang dorongan-dorongan psikis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Dorongan-dorongan psikis dalam Al-Quran. Pokok pembahasannya ada 3, yaitu 1, bagaimana penjelasan mengenai dorongan dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana pembagian dorongan psikis dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, apa saja sih jenis dorongan psikis dalam Al-Quran itu. Tujuan dari pembahasan ini yaitu 1, mengetahui makna mengenai dorongan dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu memahami pembagian dorongan psikis dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, yaitu mengerti perbedaan jenis dorongan psikis dalam Al-Quran. Di sini kita akan membahas tentang dorongan dan kemauan terlebih dahulu. Perilaku yang nampak pada individu merupakan cerminan adanya dorongan atau kemauan dari dalam diri. Kemauan dalam psikologi juga disebut dengan dorongan. Jadi, dorongan sangat berkaitan dengan psikologi. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia yang diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Jadi, dengan adanya dorongan, kita akan melakukan sesuatu tersebut dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh, dan kita akan mencapai tujuan yang akan kita raih tersebut. Tujuan kemauan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang akan kita inginkan. Harus diartikan dalam suatu hubungan, menurut Ahmadi tahun 2003. Sedangkan kemauan sendiri adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi, menurut Kartono tahun 1996. Selanjutnya, proses kemauan dibedakan atas motif dan penentuan. Proses motif merupakan sebab atau gambaran penyebab yang akan menimbulkan tingkah laku. Sedangkan proses penentuan merupakan penentuan dari seleksi dan pelaksanaan pilihan itu. Jadi kalau kita mempunyai banyak tujuan atau lebih dari satu tujuan, tujuan-tujuan tersebut akan kita seleksi mana yang lebih dulu kita capai, mana yang lebih penting dan menurut kita lebih berguna buat diri kita, itu yang kita capai melalui seleksi dan penentuan tersebut. Ciri-ciri dari dorongan yaitu 1, sebagai motor atau penggerak perbuatan dan kelakuan manusia. Yang kedua, yaitu berhubungan erat dengan tujuan tertentu, baik positif atau negatif. Tujuan positif yaitu tujuan yang berguna buat kehidupan kita, bermanfaat, dan lebih dulu kita capai. Sedangkan tujuan negatif yaitu tujuan yang tidak terlalu berguna buat kita. Jadi bisa kita kesampingkan, bisa kita akhirkan. Yang ketiga yaitu selamanya tidak berpisah dari gejala mengenal kognisi dan perasaan atau emosi. Jadi kalau kita udah mempunyai tujuan dan dorongan dari diri kita itu kuat, maka kita tidak mengenal emosi dan kognisi. Kita semangat terus untuk mengejarnya. Dengan kata lain, dorongan yaitu tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pekerjaan jiwa yang lain. Yang keempat yaitu diarahkan kepada penyelenggara suatu tujuan. Konsep dorongan dalam Al-Quran. Dorongan merupakan kekuatan penggerak yang dapat menumbuhkan aktivitas pada makhluk hidup serta memunculkan tingkah laku yang mengarahkannya menuju tujuan tertentu, dan kekuatan penggerak pembangkit kegiatan dalam diri makhluk hidup dan memotori
tingkah laku serta mengarahkannya pada satu tujuan atau berbagai tujuan, menurut Najati tahun 1981. Menurut pengertian lain, dorongan merupakan sesuatu yang menjadi sebab seseorang melakukan perbuatan. Dorongan-dorongan mendorong makhluk hidup itu untuk melakukan banyak aktivitas penting yang memiliki manfaat lainnya dalam upaya untuk menyerasikan diri dengan lingkungannya. Para ahli jiwa modern membagi dorongan-dorongan menjadi dua bagian pokok. Di antaranya yang pertama yaitu dorongan-dorongan fisiologis. Dorongan-dorongan fisiologis adalah dorongan yang mengarahkan pada tingkah laku individu manusia pada tujuan-tujuan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiologis tubuh atau menutup kekurangan yang terjadi pada jaringan-jaringan tubuh dan mengembalikannya pada keseimbangan yang ada sebelumnya. Yang kedua yaitu dorongan-dorongan psikis. Dorongan-dorongan ini dorongan yang diperoleh lewat belajar selama proses kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas dorongan fisiologis. Apa sih dorongan fisiologis itu? Jadi dorongan fisiologis itu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan tubuh dan kekurangan atau hilangnya keseimbangan-keseimbangan yang terjadi dalam jaringan. Jaringan tubuh itu mengarahkan pada tingkah laku individu pada tujuan-tujuan yang bisa mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan fisiologis tubuh atau menutup kekurangan yang terjadi pada jaringan tubuh kemudian mengembalikannya pada keseimbangan yang ada sebelumnya. Jadi, jika sebelumnya baik, pasti akan bisa lebih baik lagi, bisa kembali lagi seperti sebelumnya. Macam-macam dorongan fisiologis diantaranya yaitu satu, dorongan untuk menjaga diri. Dalam Al-Quran, Allah mengemukakan dorongan-dorongan fisiologis terpenting yang berfungsi menjaga diri dan kelangsungan hidup individu. Misalnya nih, dorongan saat kita merasa lapar, merasa haus, merasa kecapean, kepanasan, kedinginan, rasa sakit, dan bernafas. Yang kedua yaitu dorongan mempertahankan kelestarian hidup. Dua dorongan fisiologis alamiah yang mendorong keduanya untuk melakukan dua tingkah laku penting yang menentukan kelangsungan seluruh jenis, yaitu dorongan seksual dan dorongan keibuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dorongan-dorongan psikologis. Psikologi modern menamakan juga dorongan psikososial. Di satu sisi individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan individu, namun di sisi lain ia hidup di tengah-tengah individu secara sosial. Misalnya, rasa memiliki, penghargaan, kehormatan, berkelompok, rasa memusuhi, berkompetisi, dan lain-lain. Macam-macam dorongan diantaranya satu, dorongan memiliki. Yang kedua, dorongan memusuhi. Lalu apa sih dorongan memiliki itu? Yaitu dorongan psikis yang dipelajari manusia dalam proses sosialisasi yang dijalaninya. Dari kebudayaan tempat dia hidup dan pengalaman-pengalaman yang didalaminya, manusia belajar cinta untuk memiliki harta bergerak, tanah, dan berbagai hak milik yang menumbuhkan dalam dirinya rasa aman dari kemiskinan dan membekalinya dengan pengaruh, pangkat, dan kekuatan dalam masyarakat. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu dorongan memusuhi. Apa sih dorongan memusuhi itu? Yaitu tampak dalam tingkah laku manusia yang memusuhi orang lain dengan tujuan untuk menyakitinya, baik secara fisik maupun dengan kata-kata. Yang ketiga yaitu dorongan untuk berkompetisi. Menurut Najati tahun 2003, manusia diberi kebutuhan untuk meraih prestasi, kesuksesan, unggul dari yang lain, dan merealisasikan ambisinya.
Jadi semua orang punya mimpi, semua orang punya cita-cita. Karena semua itu akan menghidupkan rasa percaya diri, puas dan bahagia. Manusia memiliki banyak kebutuhan psikologis yang muncul di tengah-tengah pergumulannya dengan masyarakat. Sedangkan pengertian dari berkompetisi yaitu salah satu motivasi psikologi yang sangat lumrah dimiliki oleh orang yang tinggal di tengah masyarakat. Budaya masyarakat dan berbagai sistem nilai yang berlaku akan membatasi beberapa hal yang dianggap baik untuk dikompetisikan. Al-Quran sendiri telah menganjurkan kaum muslim untuk berkompetisi dalam hal peningkatan kualitas takwa, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah dan beramal soleh. Jadi jika kita akan berkompetisi, pasti kita akan lebih dekat kepada Sang Pencipta dengan meminta dan memohon serta berdoa dengan bersungguh-sungguh. Lalu dorongan spiritual, dorongan yang berhubungan dengan aspek spiritual seperti beragama, takwa, cinta kebajikan, kebenaran, dan keadilan. Apa sih pengertian dari dorongan spiritual? Dorongan spiritual adalah dorongan yang berhubungan dengan aspek spiritual dalam diri manusia, seperti dorongan untuk beragama, takwa, cinta kebajikan, kebenaran, dan keadilan, benci terhadap kejahatan, kebatilan, dan kezaliman. Sependapat dengan hal tersebut, kebutuhan spiritual manusia merupakan kebutuhan alami yang integritas, perkembangan, dan kematangan kepribadian individu sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah berpotensi untuk berbuat baik dan buruk, tergantung orang tuanya maupun dijadikannya Yahudi Nasrani. Jadi sebelum kita dewasa, sebelum kita besar, dari bayi kita udah berpotensi untuk melakukan hal yang baik atau buruk. Tergantung bagaimana kita mendapatkan didikan dari orang tua kita. Kesimpulannya yaitu dorongan dan kemauan terdapat pada ilmu psikologi, yang dasarnya psikologi sendiri berusaha mempelajari gejala-gejala jiwa, tingkah laku manusia, yang tampak dan merupakan cerminan adanya dorongan atau kemampuan dari dalam diri. Kemauan dalam psikologi disebut dengan dorongan. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, yang berarti sebagai aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Konsep dorongan dalam Al-Quran yang berarti dorongan merupakan kekuatan penggerak yang dapat menumbuhkan aktivitas pada makhluk hidup. Dorongan-dorongan psikologi yaitu psikologi modern dinamakan dengan juga dorongan psikososial dengan dorongan psikologis yang bermacam-macam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.